Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, bahtera pernikahan bukanlah jalan yang selalu harum aromanya, mesra, dan bertabur bunga. Namun, jalan kadang akan berliku dan terdapat ujian serta rintangan di dalamnya. Berbekal cinta saja tidaklah cukup. Karena sekali lagi, menikah bukan seperti pacaran yang penuh basa-basi dan permainan. Dalam perjalanannya, pernikahan membutuhkan banyak bekal seperti keikhlasan, keterbukaan, kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab di dunia dan di akhirat. Sungguhnya, membina rumah tangga laksana mendayung bahtera untuk mengarungi jeram dan luasnya samudra. Terkadang ada badai yang kuat menghempas dan memporak-porandakan layar bahtera di lautan lepas. Begitu juga goncangan ombak yang begitu dahsyat membuat jiwa kita lelah setiap saat. Seringkali sang nahkoda pun kehilangan arah, tak tahu kemana harus melangkah. Terkadang pula bahtera terbentur pecah yang menyebabkan semua awak tenggelam di tengah samudra yang begitu dalam. Begitulah mahligai rumah tangga yang penuh suka maupun duka. Kadang ada canda dan tawa, namun tak jarang juga ada tangis dan seonggok duka. Disinilah para pecinta sejati diuji ketangguhannya. Bukan sekedar ucapan belaka seperti halnya seorang yang jatuh cinta, namun tanpa pembuktian dan kesetiaan. Karena menikah bukan hanya untuk sehari atau sebulan di dunia ini, melainkan bertahun-tahun, bahkan sampai kehidupan abadi di akhirat nanti. Pendengar yang budiman, kalau kita kaji lebih dalam, ternyata banyak sekali penyebab-penyebab konflik dalam rumah tangga. Dan di antara akar penyebab utama konflik tersebut diantaranya yaitu permulaan yang salah. Pendengar yang budiman, permulaan yang baik merupakan modal utama seorang meraih kesuksesan dari setiap amal yang dikerjakan. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa menikah merupakan ibadah yang sangat agung. Namun, sangat disayangkan, banyak orang yang meniatkan pernikahannya hanya karena ingin mendapatkan kecantikan atau harta dari pasangannya. Maka, tak jarang jika semua itu hilang dari mereka, menyebabkan hancur pula ikatan pernikahannya. Memang tak salah di saat kita mau menikah, mempertimbangkan calon kita dari segi penampilan dan finansial. Namun, perlu diingat bahwa semua itu bukan hal yang pokok. Yang menjadi standar utama kebahagiaan yaitu tentang kesolihan din pada pasangan kita. Namun, jika terkumpul kesolehan din, kecantikan wajah, kebaikan finansial dan nasab, sungguh keberuntungan baginya di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sungguhnya beliau SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba', limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadfar bidzatid din, taribat yadak." Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah alasan menikahinya karena agamanya. Kalau tidak, maka rugilah engkau. Ada suatu pandangan yang keliru, terutama bagi kaum muda, yaitu bahwa pernikahan harus diawali dengan pacaran. Bahkan mereka menganggap
pacaran tersebut seolah sebagai syarat wajib sebelum pernikahan dengan dalih mengenal lebih dekat pasangan kita. Pandangan ini jelas-jelas keliru dan salah kaprah. Seorang yang pacaran sebetulnya selalu tidak jujur disebabkan hanya ingin memperlihatkan hal-hal yang baik pada pacarnya dan hanya ingin melihat yang baik pula dari pacarnya. Penelitian pun telah membuktikan bahwa pacaran sama sekali tidak menentukan kesuksesan seorang dalam menjalani pernikahan. Bahkan sebaliknya, banyak yang menjadi penyebab kegagalan dalam berumah tangga. Bekal dalam pernikahan bukanlah dengan pacaran, melainkan keikhlasan dan ketakwaan serta kesabaran para pasutri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jika dari semula memulai adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kedepannya insya Allah akan mudah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai cintanya. Kemudian sebab hancurnya rumah tangga yang kedua yaitu tidak memahami hak dan kewajiban suami istri. Salah satu penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga yaitu tidak pahamnya pasutri akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Banyak sekali kewajiban dalam rumah tangga yang harus dikerjakan oleh seorang istri seperti melayani suami, menyusui anak, mendidiknya, dan lain-lain. Begitu juga tak kalah banyaknya kewajiban seorang suami di dalam rumah tangga seperti menafkahi dan menjadi pemimpin dalam keluarga. Semua kewajiban ini jika terabaikan seringkali menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi yang hendak menikah belajar tentang hukum pernikahan dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Sehingga dia paham betul akan hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kemudian sebab yang ketiga yaitu suudzon atau berburuk sangka. Membangun rumah tangga harus didasari dengan prasangka baik atau husnudzon kepada pasangan. Sikap buruk sangka kepada pasangan merupakan sumber kehancuran rumah tangga. Pasutri seharusnya mengedepankan sikap berprasangka baik ketika mendapatkan hal-hal yang kiranya janggal di dalam rumah tangga. Tidak langsung menuduh yang tidak-tidak tanpa bukti kepada pasangan, melainkan harus tabayun terlebih dahulu, yaitu meneliti akan kebenarannya. Karena boleh jadi kabar yang didapat adalah fitnah dari orang yang dengki atau hendak menghancurkan rumah tangga kita. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang pada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian itu. Apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan kesucian dan harga diri pasutri, maka haram bagi kita menuduh tanpa bukti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-4, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kalian terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam ketaatan kepadanya dan mengampuni kita atas dosa-dosa yang kita lakukan. Amin. Wallahu a'lam.